Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik kelas 5, hari ini kita akan membahas tentang luas dan batas teritorial negara Indonesia. Ini masih merupakan materi Indonesia sebagai poros maritim. Indikator pencapaian materinya, kalian setelah belajar ini diharapkan bisa menjelaskan tentang luas wilayah Indonesia dan pengaruhnya. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan batas teritorial wilayah negara Indonesia. Melihat negara Indonesia ini luasnya berapa? Yaitu datarannya adalah 1.900.000 km persegi. Sedangkan luas lautnya adalah 3.200.000 km persegi. Artinya lebih banyak lautannya dibandingkan dengan daratannya. Jumlah pulau di Indonesia adalah 17.504 pulau. Sedangkan untuk 6.000 pulau ternyata masih tidak berpenghuni. Jika melihat luas pulau berdasarkan pulau-pulaunya, maka paling luas Indonesia ini adalah Kalimantan. Yang kedua adalah Papua, lalu ada Sulawesi, dan yang keempat adalah Sumatera terlebih dahulu dan baru Sulawesi. Untuk Kalimantan sendiri memiliki luas yaitu 544.150 km persegi. Lebih luas Kalimantan. Lalu apa pengaruhnya luas negara Indonesia tersebut? Yang pertama, Indonesia menjadi negara kepulauan karena lebih banyak pulaunya. Yang kedua, Indonesia disebut sebagai Nusantara. Dan yang ketiga, Indonesia disebut sebagai negara maritim. Nah, bahasan yang kedua adalah batas teritorial Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua batas. Yang pertama adalah berdasarkan Deklarasi Juanda, dan yang kedua berdasarkan Hukum Laut Internasional atau UNCLOS. Baik, kita jelaskan dulu negara maritim. Negara maritim adalah negara yang berada dalam kawasan teritorial laut yang sangat luas, dikelilingi oleh wilayah laut dan perairan. Hal ini membuat Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar. Batas teritorial menurut Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda mengandung konsep bahwa tanah air yang tidak lagi memandang laut sebagai pemisah, melainkan ataupun sebagai pemecah bangsa seperti yang terjadi pada masa kolonial, tetapi harus dipergunakan sebagai alat pemersatu bangsa dan wahana pembangunan nasional. Batas teritorial menurut Deklarasi Juanda adalah seperti berikut. Nah, sebelum adanya Deklarasi Juanda, Indonesia ini hanya memiliki batas 3 mil dari pulau terluar. Nah, ini akan merugikan Indonesia karena jika misalnya ada kapal asing yang masuk di wilayah Laut Jawa atau di situ Jawa Sea, maka itu tidak menjadi masalah bagi hukum untuk internasional pada waktu itu. Tetapi bagi Indonesia ini merupakan kerugian karena bisa jadi kapal tersebut adalah mata-mata ataupun mungkin negara lain yang waktu itu masih perang, sehingga akan berbahaya sekali. Nah, setelah adanya Deklarasi Juanda, yang Indonesia ini dipimpin ataupun diwakili oleh Insinyur Juanda, maka disebut Deklarasi Juanda. Maka Indonesia ataupun negara-negara kepulauan yang lain itu diukur 12 mil dari pulau terluar.
menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan kembali. Sedangkan untuk batas berdasarkan hukum internasional atau UNCLOS, maka terbagi menjadi 3, yaitu laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Masing-masing pengertiannya, laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Sedangkan landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis masih merupakan morfologi, merupakan lautan dari sebuah kontinen atau benua yang kedalamannya kurang dari 150 meter. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif, yaitu jalur laut selebar 12 mil ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Nah, ini adalah pembagian hukum laut internasional. Karena zona ekonomi eksklusif itu 200 mil atau sangat luas, maka negara yang memiliki batas tersebut bisa melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam kelautan. Yang kedua, negara bebas melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut. Dan yang ketiga, negara bisa memberikan izin pelayaran internasional melalui wilayah ini dan memasang berbagai sarana perhubungan laut. Batas udara. Secara horizontal, batas luas negara itu sangatlah luas. Sedangkan untuk negara berpantai, batas wilayahnya ditambah 12 mil diukur dari garis laut pangkal. Sedangkan untuk secara vertikal atau ke atas, maka batas ini masih menjadi persoalan karena hal tersebut belum adanya hukum umum dan internasional yang mengaturnya. Nah, demikian untuk penjelasan tentang